Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita masih bisa berjumpa dalam video pembelajaran tematik. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Nah, andaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Andaku sekalian, hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di buku 3D, yaitu tema 4, tentang hak dan kewajibanku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 2, dan pembelajaran 4. Kalian boleh buka bukunya dimulai dari halaman 62. Seperti biasa, Ustazah akan menyampaikan inti materi kita pada hari ini, atau key konsepnya adalah yang pertama, masih dengan kalimat saran, yang kedua, manfaat makanan sehat, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban bertetangga. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid mampu membuat kalimat saran. Yang kedua, murid mampu menjelaskan manfaat makanan sehat. Dan yang ketiga, murid mampu menyebutkan kewajiban dan hak ketika bermain, serta murid mampu menyebutkan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, ambak atau apa manfaat bagi diriku? Nah, manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mampu mengidentifikasi dan membuat kalimat saran. Kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita dalam bertetangga dan bagaimana kewajiban kita ketika bermain dengan temannya kita. Serta kita mampu menjelaskan manfaat makanan sehat serta mampu menyebutkan ciri-ciri makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut. Kemarin kita telah membahas tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Salah satunya yaitu saling menghormati dan saling berbagi. Nah, hari ini kita akan bahas kembali tentang kewajiban dan hak bertetangga lainnya. Nah, jadi selain berbagi dan menghormati tetangga, kita juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan kerampian. Nah, anak-anakku sekalian, Ustazah mau tanya, siapa yang suka ikut bergotong royong bersama warga untuk membersihkan kompleks rumah? Ada? Ya. Masya Allah untuk yang pernah dan yang belum pernah, lain kali dicoba ya untuk ikut bergotong royong dengan warga yang lainnya atau dengan tetangga yang lainnya. Karena menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan itu merupakan kewajibannya kita. Nah, jadi ingat, dengan melaksanakan kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan memperoleh hak kita untuk hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi ingat ya, kita akan mendapatkan hak kita ketika kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, selain menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar, kita juga memiliki kewajiban dan hak dalam bekerja sama dengan tetangga. Nah, contoh kewajiban dan haknya itu yang pertama, ya ini contoh untuk kewajiban bertetangga. Yang pertama, kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Jadi setiap orang yang ada di daerah tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Jadi misalnya ada saluran air yang tersumbat, jadi itu bukan hanya kewajiban satu orang saja atau kewajiban individu saja, tetapi menjadi kewajiban kita semua untuk membersihkan saluran air tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk kemudian, yang kedua, kewajiban bertetangga lainnya adalah kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya kita. Nah, andaku sekalian pernah lihat pos ronda atau pernah melihat pos satpam. Nah, itu semua adalah contoh
penerapan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau di daerah-daerah atau di desa-desa biasanya ada pos kamling seperti ini atau pos ronda seperti ini. Nah, jadi setiap orang itu akan bergantian menjaga. Jadi setiap orang di lingkungan tersebut, khususnya bapak-bapak, memiliki kewajiban untuk saling bergantian menjaga keamanan lingkungan rumahnya agar terhindar dari pencurian, perampokan, dan lain-lain. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki hak. Haknya apa saja? Nah, haknya yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman dan aman. Ya, jadi ketika kita sudah menjaga kebersihan kita, kebersihan lingkungan, maka kita berhak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Hak selanjutnya adalah hak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Jadi tidak hanya di sekolah atau di rumah saja kita memiliki hak untuk berpendapat dan bermusyawarah, tetapi di lingkungan bertetangga juga atau lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat kita atau mengeluarkan saran kita. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tetangga juga kadang bisa menjadi teman bermain kita. Jadi misal tetangga kita punya anak kecil yang seumuran dengan kita atau di atas 2 tahun lebih dengan kita atau di bawahnya kita bisa menjadi teman bermain bagi mereka. Nah, apalagi kalau di daerah kompleks rumahnya ada taman bermain ya, misalnya lapangan sepak bola, bisa bermain sepak bola bersama, bisa main ayunan bersama. Jadi kalau kita bisa akrab dengan tetangganya kita punya banyak teman main. Tapi kalau kita saling cuek dengan tetangganya kita tidak bisa bergaul dengan teman kita tidak bisa bermain dengan teman kita. Maka jadilah orang yang ramah. Nah, tapi perlu diperhatikan anakku sekalian, dalam bermain kita memiliki hak dan memiliki kewajiban saat bermain ya dengan tetangga kita. Nah, kewajiban dan haknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Yang kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Tidak berisik itu sama dengan tidak ribut, tidak terlalu ribut ya. Kemudian bermain tanpa merusak lingkungan ya. Jadi kalau kita main jangan sampai mainnya kita sampai mencoret-coret dinding, mencoret-coret tembok, kursi umum atau kemudian merusak tanaman ya. Jadi bermain silahkan tapi jangan sampai merusak lingkungannya kita. Selanjutnya mendapat kesempatan giliran bermain. Ya, jadi kalau kita bermain dengan temannya kita, kasih juga kesempatan teman kita, misalnya pegang bola atau sembunyi-sembunyi, ya. Jadi bergantian dalam bermain. Nah, kemudian bermain sesuai aturan yang disepakati. Jadi kalau kita bermain sama temannya kita buat aturan. Nah, aturan itu tidak boleh kita curangi. Misalnya main petak umpet, kita yang jaga, tapi karena kita tidak mau kita curang, ya. Atau karena tidak mau makanya langsung pulang, tidak mau main. Ya, jadi harus bermain sesuai dengan aturan yang disepakati. Ya. Kemudian bersikap sportif. Ya, jadi kalau kalah jangan marah, ya, karena itu sudah menjadi peraturan dalam permainan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau kita kalah hari ini, boleh jadi nanti ketika bermain selanjutnya kita yang menang. Jadi harus sportif, harus siap menerima segala konsekuensinya. Kalau menang, alhamdulillah, jangan meremehkan yang lain, jangan merendahkan yang lain. Kalau kalah, jangan menyalahkan yang lain juga. Selanjutnya, diperlakukan dengan baik dan adil. Nah, jadi ketika kita bermain, anak-anakku sekalian, kita memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Misalnya kalau bermain tidak yang seperti tidak mau kak saya main sama itu deh, tidak suka main, tidak tahu main. Ya, jadi tidak boleh demikian, tapi harus kita memperlakukan teman kita dengan baik, diajak dengan baik bermain, tidak boleh direndahkan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bermain tidak lupa waktu. Nah, jadi kalau sudah bermain, jangan sampai lupa untuk sholat, lupa untuk pulang ke rumah untuk membersihkan diri. Misalnya ada yang main dari siang sampai mau maghrib baru pulang. Lupa sholat, lupa pulang ke rumah untuk bersih-bersih, lupa bantu orang tuanya di rumah ya. Jadi bermain jangan lupa waktunya. Nah, sekarang yang mana yang termasuk hak dan yang mana termasuk kewajiban? Jadi semua tadi ini kan adalah hak dan kewajiban. Sekarang yang mana hak dan yang mana kewajiban? Nah, Ustazah akan kasih tanda kotak merah
untuk kewajiban dan kotak hijau untuk haknya kita. Nah, coba yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Apakah ini hak atau kewajiban? Nah, dia adalah kewajiban. Yang kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga. Kewajiban. Bermain tanpa merusak lingkungan. Kewajiban atau hak? Kewajiban. Mendapat kesempatan giliran bermain. Kewajiban atau hak? Haknya kita. Bermain sesuai aturan yang disepakati. Kewajiban atau hak? Adalah kewajiban. Bersikap positif. Kewajiban atau hak? Kewajiban. Diperlakukan dengan baik dan adil. Kewajiban atau hak? Haknya kita. Bermain tidak lupa waktu. Hak atau kewajiban? Kewajibannya kita. Ya, jadi yang kotak merah adalah kewajiban dan kotak hijau adalah haknya kita. Nah, nandaku sekalian, selain kemudian kita punya hak yang tadi ya, bermain bersama teman, punya kewajiban menjaga lingkungan. Nah, kita juga punya kewajiban untuk menjenguk teman. Nah, di sini silakan buka bukunya halaman 62 sampai 63. Nah, di situ ada bacaan ya. Nina mempunyai tetangga di dekat rumahnya, yaitu Winda. Mereka biasa bermain bersama. Suatu hari, Nina mendengar bahwa Winda sedang sakit. Ibu menyarankan Nina untuk menjenguk Winda. Ibu juga mengingatkan agar Winda menjenguk seperlunya saja, sehingga kedatangannya tidak mengganggu waktu istirahat Winda. Jadi kalau ada teman tak yang sakit, silahkan dijenguk ya. Tapi kalau dalam kondisi corona seperti ini mungkin agak sulit ya, hanya didoakan saja. Tapi ketika nanti setelah corona, kalau ada temannya sakit, tetangganya sakit, maka dijenguk ya. Jadi ingat apa yang Ustaz sampaikan kemarin, bahwa tetangga itu juga merupakan keluarga terdekatnya kita. Kalau kita kesusahan, yang lebih dulu tahu dan lebih duluan membantu adalah tetangganya kita. Nah, jadi menjenguk teman yang sakit itu juga merupakan salah satu kewajibannya kita. Sesuai juga yang disampaikan dalam hadis ya, hadis tentang hak seorang muslim. Nah, jadi salah satu hak seorang muslim adalah dijenguk ketika sakit ya. Jadi kewajiban kita juga untuk menjenguk dan hak mereka untuk dijenguk. Nah, seperti hadis dikatakan bahwa jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu, maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, salah satu hak seorang muslim adalah dijenguk ketika sakit. Jadi ketika itu menjadi hak seorang muslim, maka hak muslim lainnya adalah menjenguk ketika mereka sakit. Nah, Nina membawakan buah-buahan untuk Nina ketika sakit. Nah, buah-buahan banyak mengandung vitamin ya. Nah, vitamin ini bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi sangat bagus ketika kita menjenguk seseorang, kita bawakan buah-buahan. Nah, vitamin adalah suatu zat yang diperlukan oleh tubuh, ya. Vitamin adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan atau untuk pertumbuhan tubuhnya kita. Makanan yang kita makan harus mengandung gizi seimbang agar tubuh tetap sehat. Nah, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, ini sudah kita pelajari pada buku sebelumnya ya, buku 3A, tentang makanan sehat bergizi. Nah, karbohidrat, protein, dan vitamin, saya ingatkan kembali yang mana karbohidrat. Nah, karbohidrat itu seperti nasi, roti, kentang, singkong, dan juga jagung. Kalau protein, misalnya telur, ikan, susu, daging, dan juga kacang-kacangan. Atau kemudian yang termasuk vitamin, ya, afwan di sini seharusnya vitamin, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang bersih dan sehat? Ya, jadi setiap orang ketika ingin tubuhnya sehat dan tidak gampang terserang penyakit, maka juga harus
makan makanan yang sehat, bergizi seimbang ya, seperti tadi protein, vitamin, dan karbohidrat. Nah, selain itu kadang kita juga suka membeli makanan yang di luar, ya, makanan di luar rumah. Nah, ketika kita membeli makanan di luar, kita juga harus memilih makanan yang akan kita makan. Jadi makanannya harus bersih dan juga harus sehat. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, yang pertama, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup atau tidak memiliki kemasan. Jadi hindari beli makanan yang tidak ditutup ya, Nak ya. Jangan sampai sudah ada lalat yang hinggap, lalatnya bertelur, nah kita makan telur lalatnya. Ya, jadi hati-hati dalam memilih makanan. Kemudian, pilih makanan yang dijual di tempat yang bersih, ya. Makanan yang dijual di tempat yang bersih, misalnya jauh dari sampah, debu, dan asap kendaraan bermotor secara langsung. Hindari makanan yang dibungkus kertas bekas ataupun koran. Ya, jadi jangan kalau dikasih makanan jangan yang dibungkus kertas bekas dan koran ya, karena sudah ada kita tidak tahu kertas bekas itu sudah dipegang sama siapa, sudah ditaruh di mana ya. Nah, kemudian hindari makanan yang berwarna mencolok, cerah mencolok. Ya, karena pada umumnya makanan yang sehat itu dengan pewarna yang alami, warnanya agak sedikit pudar. Tapi ketika dia memiliki warna yang cerah, ya, yang sangat terang, biasanya dia menggunakan pewarna tapi bukan pewarna makanan. Kadang pewarna pakaian yang dipakai. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan. Kemudian yang terakhir, pilihlah makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh, seperti protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, oke andaku sekalian, syukron, jazakumullah khair. Itu tadi materi untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di online pukul 11. Oke, syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.